Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar untuk membuat rangkaian elektropneumatik dengan memanfaatkan sensor limit switch, dengan memanfaatkan juga yaitu valve 5/2 double solenoid. Nah, seperti apa rangkaiannya? Silakan simak baik-baik proses pemasangan instalasi rangkaian listriknya. Baik, langkah pertama untuk membuat rangkaian elektropneumatik limit switch dengan valve 5/2 double solenoid. Jadi pasangkan selang dari regulator, disambungkan ke port input valve 5/2 double solenoid yang ada pada sisi bagian bawah. Lalu untuk keluarannya, port 2 pada valve 5/2 double solenoid dipasangkan ke sisi bagian depan silinder seperti ini. Lalu untuk port 4 pada valve 5/2 double solenoid dipasangkan ke sisi bagian belakang silinder seperti ini. Oke, ini sudah jadi untuk rangkaian pneumatiknya. Berikutnya kita beralih ke rangkaian elektriknya. Baik, kita buat rangkaian elektriknya. Yang pertama, pasangkan kabel dari tegangan positif 24 volt menuju push button 1 dengan kontak NO sebagai tombol startnya. Lalu keluaran dari push button 1 yang NO masuk ke push button 2 dengan kontak NC sebagai tombol stopnya. Lalu keluaran dari push button 2 kita sambungkan ke relay 1. Lalu negatif relay 1 kita sambungkan ke negatif power supply. Selanjutnya kita buat rangkaian penguncinya. Manfaatkan kontak relay K1 disambungkan ke tombol startnya. Ya, mendapatkan tegangan positif. Lalu kontaknya, kontak relay K1 yang rangkaian pengunci, kita sambungkan ke sisi lainnya dari tombol start di sini. Selanjutnya, keluaran dari rangkaian pengunci kita sambungkan ke masing-masing COM LS1 dan LS2. Seperti ini. Digabung saja pengkabelannya. Berikutnya, kita akan memanfaatkan kontak NO dari masing-masing limit switch. Kontak NO dari LS1 kita sambungkan ke solenoid 1. Sedangkan untuk kontak NO LS2 kita sambungkan ke solenoid 2. Selanjutnya, masing-masing negatif dari valve 5/2 double solenoid kita gabungkan. Lalu kita sambungkan ke negatif power supply. Seperti ini. Oke, ini rangkaiannya sudah selesai. Sekarang coba untuk kita simulasikan. Yang pertama, buka dahulu kran angin pada kompresor. Lalu saklar on-off-nya kita nyalakan. Lalu untuk membuat silindernya ini bergerak maju dan mundur, cukup kita tekan tombol startnya saja. Ya, maka silinder akan bergerak maju dan mundur secara otomatis. Untuk membuat silindernya berhenti, cukup kita tekan tombol stopnya. Ya, jadi nanti dia akan berhenti di posisi terakhir ketika berbarengan dengan kita menekan tombol stopnya. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar untuk membuat rangkaian elektropneumatik dengan memanfaatkan sensor limit switch, dan untuk valve-nya kita akan menggunakan valve 5/2 single solenoid. Nah, seperti apa rangkaiannya? Silakan simak baik-baik video berikut ini. Baik, untuk membuat rangkaian elektropneumatik dengan sensor limit switch yang memanfaatkan valve 5/2 single solenoid, kita harus menyambungkan terlebih dahulu selang pada regulator, disambungkan ke port input valve 5/2 single solenoid ya, yang ada di sisi bagian bawah. Lalu karena solenoidnya ini ada di sisi sebelah kanan, berarti pemasangan selang pada output valve 5/2 ini dipasang secara menyilang ke silindernya ya. Jadi port 2 masuk ke sisi bagian belakang,
Lalu port 4 itu masuk ke sisi bagian depan silinder. Oke, baik. Ini sudah selesai untuk rangkaian pneumatik, rangkaian limit switch dengan memanfaatkan valve 5/2 single. Berikutnya kita akan beralih ke rangkaian elektriknya. Baik, sekarang kita akan coba buat rangkaian elektriknya. Yang pertama, pasangkan kabel dari tegangan 24 volt menuju push button 1 yang NO sebagai tombol startnya. Lalu keluaran dari push button 1 yang NO tadi kita sambungkan ke push button 2 yang NC. Ya, seperti ini. Lalu keluaran dari push button 2 yang NC kita sambungkan ke relay 1. Berikutnya negatif relay K1 kita sambungkan ke negatif dari power supply. Ya. Selanjutnya kita buat rangkaian pengunci. Kita manfaatkan kontak relay K1 di sini. Kita sambungkan mendapatkan tegangan 24 volt di sini. Lalu keluarannya kontak NO-nya kita sambungkan ke sisi lainnya dari tombol startnya ya di sana. Selanjutnya, keluaran dari rangkaian pengunci kita sambungkan ke kontak lainnya dari relay 1 di sini. Berikutnya, keluaran dari kontak K1 yang tadi NO kita sambungkan ke COM LS1. Ya. Lalu keluaran dari LS1 kita gunakan kontak NO disambungkan ke relay 2. Sini. Selanjutnya, negatif dari relay 2 kita sambungkan ke negatif yang lain. Lalu kita buat kontak dari relay 2. Ya, dia mendapatkan tegangan keluaran dari rangkaian pengunci. Kita pasangkan di sini. Lalu keluaran dari kontak K2 yang NO kita sambungkan ke COM LS2. Selanjutnya, keluaran dari LS2 kita gunakan kontak NC. Ya. Keluarannya kontak NC disambungkan ke kontak NO milik LS1. Ya. Selanjutnya, kontak NC dari LS2 yang tadi kita sambungkan menuju tegangan positif dari valve 5/2. Terakhir, negatif dari solenoid valve 5/2 kita sambungkan ke negatif power supply. Oke, berikutnya tinggal kita simulasikan. Kita buka dahulu keran udara pada kompresor, lalu saklar on off kita nyalakan. Untuk membuat silindernya bergerak maju dan mundur, cukup kita tekan tombol startnya saja. Ya. Lalu untuk buat dia berhenti, cukup kita menekan tombol yang berwarna merah, tombol stopnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.